hadir ke hadapan Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, hari ini adalah hari Jumat, di mana hari ini adalah tentu saja akhir pekan atau menuju akhir pekan. Biasanya Anda dan keluarga juga sudah punya rencana akan kemana atau akan melakukan kegiatan apa di akhir pekan besok. Tidak ada salahnya malam hari ini kami hadir dengan perbincangan yang masih akan mengulik seputar kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Seperti kita ketahui pemirsa, kemarin persidangan ke-14 baru saja digelar dengan menghadirkan 2 orang saksi ahli, yaitu adalah seorang toksikologi dan juga ahli pakar hukum pidana. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh ahli toksikologi terdapat perbedaan keterangan di persidangan begitu ya dengan ahli toksikologi yang sebelumnya. Seperti apa dari pihak kuasa hukum Jessica ini melihat adanya perbedaan keterangan di persidangan, lalu apa saja kejanggalan-kejanggalan yang juga timbul di persidangan ke-14 kemarin. Kita akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda di program Talk to iNews pada malam hari ini. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangan menariknya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan beberapa informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi terkait dengan penerapan sistem ganjil genap yang memang hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan uji coba sistem ganjil genap yang diadakan yaitu diselenggarakan di jalur-jalur protokol yang ada di Ibu Kota Jakarta. Dan rencananya sistem ganjil genap ini akan diberlakukan secara pasti begitu ya diterapkan adalah di tanggal 30 Agustus 2016. Untuk menilai apakah sistem jalur ganjil genap sangat efektif apabila benar-benar diterapkan, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan bahwa apabila kebiasaan masyarakat untuk membawa kendaraan pribadi masih belum berkurang, sistem seperti ganjil genap masih bisa dikatakan belum efektif. Pertama begini, ganjil genap itu tidak menyelesaikan seluruh masalah, hanya membantu untuk mengurangi beban kemacetan pada jam-jam tertentu dan tempat tertentu. Yayat juga menambahkan pemerintah seharusnya juga membuat aturan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di kota Jakarta. Karena hal tersebut dapat berpengaruh besar dalam pengurangan kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, Tito Bosnia, Novan Dwi Kusuma, MNC Media memberitakan. Pemirsa, tim gabungan pencari fakta dari kepolisian terkait dengan pengungkapan testimoni dari Freddy Budiman, yaitu mendatangi rumah salah satu pengacara dari Freddy Budiman, Baron Hani, untuk dimintai keterangan. Selain untuk menyelidiki pihak pengacara yang membantu Freddy dalam pembuatan nota pembelaan, tim pencari fakta gabungan dari kepolisian ini juga akan melakukan penyelidikan ke Lapas Salemba. Kepolisian mengaku dalam pekan ini, tim independen atau tim gabungan pencari fakta dari kepolisian ini sudah mengunjungi rumah salah satu pengacara, Freddy Budiman, untuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam jaringan gembong narkoba Freddy Budiman. Selain rumah pengacara Freddy, tim gabungan ini juga telah mengunjungi Lapas Salemba, Jakarta. Ketiga pengacara ini membantu Freddy dalam pembuatan nota pembelaan atau pledoi pada tahun 2013 lalu. Mereka adalah Aludius Sulistiono, Baron Hani, dan Adi H. Wibowo. Namun menurut pihak kepolisian sendiri mereka cukup sulit untuk dihubungi untuk dimintai keterangan. Korban sudah berjalan, kemarin berusaha mencari rumah dari Pak Baron yang menyusun dari pledoi di Jakarta Barat ya pada 2013. Mudah-mudahan baru bertemu dengan keluarga karena informasinya sedang tugas. Mudah-mudahan nanti bisa menambah keterangan. Kemarin Ibu Pungki Indarti juga minta tambahan keterangan dari terpidana Chandra alias Akyong itu. Jadi sudah datang juga memberikan penjelasan kepada Ibu. Ya, masih terkait dengan kasus hukum pemirsa, terpidana kasus suap hakim dan panitera di PT UN Medan, OC Kaligis telah mulai memasuki atau menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung. OC Kaligis dipindahkan ke Lapas Sukamiskin sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Agung dalam amar putusannya.
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung resmi menjadi tempat pengacara senior Otto Cornelis Kaligis menghabiskan masa tahanannya. Sesuai keputusan Mahkamah Agung, OC Kaligis pun sejak Kamis kemarin telah dipindahkan dari Rumah Tahanan KPK Guntur, Jakarta. Ya, kemarin sekitar 3:30 kami menerima kedatangan Pak OC Kaligis dengan dikawal oleh jaksa dari KPK ya. Ya sama dengan yang lain ya kita cek surat menyuratnya, setelah kemudian kita cek kesehatannya, setelah semuanya kita pastikan tidak ada kendala, tidak ada persoalan, sah secara hukum, kemudian yang bersangkutan kita tempatkan di blok ya. Lembaga Pemasyarakatan kelas Sukamiskin Bandung adalah lapas dengan sebagian besar penghuninya adalah mereka yang tersangkut kasus korupsi. Dari total 487 orang penghuninya, hampir 400 orang diantaranya adalah mereka yang menjadi terpidana kasus korupsi. Di antaranya Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, serta Akil Mukhtar. Dari Bandung, Jawa Barat, Faris Al-Hasani, Wara Afandi, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, kita ke informasi Haji 2016 setelah sempat tertutup oleh proyek perluasan pintu Masjidil Haram sejak Juni 2016 lalu. Kini gerbang King Abdul Aziz kembali dibuka pada Kamis malam waktu setempat. Sementara itu informasi lainnya terkait dengan masyarakat yang diminta untuk tidak mengambil resiko dalam pelaksanaan ibadah haji ini sendiri. Pasalnya tahun ini pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan atau memberlakukan sistem e-hajj, di mana pada sistem e-hajj ini jamaah yang tidak terdaftar tentu saja tidak akan mendapatkan pondokan baik itu di Mekah, Madinah maupun di Arafah. Seiring makin padatnya Masjidil Haram oleh para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, pemerintah Arab Saudi mempercepat pengerjaan proyek perluasan Masjidil Haram. Terutama di sekitar gerbang King Abdul Aziz yang merupakan gerbang terbesar di Masjidil Haram. Gerbang King Abdul Aziz tersebut akhirnya kembali dibuka pada Kamis malam waktu setempat. Pembukaan gerbang ini disambut gembira para jamaah haji yang makin memadati Masjidil Haram. Sementara pemerintah Arab Saudi telah menerapkan sistem e-hajj secara penuh. Setiap jamaah calon haji dari semua negara harus terdaftar melalui e-hajj. Dalam e-hajj, visa ibadah haji baru dapat keluar setelah ada kepastian kontrak akomodasi, transportasi, dan catering di Arab Saudi. Artinya dengan e-hajj ini sangat kecil sekali kemungkinan ya untuk adanya haji non kuota ya. Dan ini menurut kami bagus ya, untuk yang jelas kepastian jamaah haji mendapatkan pelayanan ketika di Tanah Suci itu sudah bisa didapatkan oleh jamaah ketika di tanah air. Kan nggak mungkin dapat visa kalau tidak ada hotelnya, kalau nggak ada transportasinya, kalau nggak ada cateringnya. Jamaah non-kuota kerap masuk dan menumpang jamaah reguler, sehingga mengganggu kenyamanan jamaah resmi. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui seperti apa kondisi dari para calon jamaah haji yang saat ini sudah berada di Mekah maupun di Madinah. Sudah ada rekan kami Teguh Dwi Hartono yang akan melaporkannya untuk Anda. Assalamualaikum Teguh. Waalaikumsalam Rizka. Iya, Teguh, bisa Anda sampaikan kepada pemirsa juga seperti apa saat ini kondisi dari jamaah haji yang sudah tiba dan juga termasuk dengan pasca dibukanya pintu King Abdul Aziz ini pada Kamis malam. Ya Rizka dan pemirsa, bahwa pada siang hari ini dilaporkan di Makkah suhu mencapai 41 derajat Celcius, sehingga diminta untuk para jamaah haji untuk memperhatikan kondisi panas ini dan tetap dengan menggunakan tutup kepala ataupun masker untuk menghindari panas yang memang sedikit berlebihan ya untuk warga Indonesia utamanya. Dan Rizka, setelah dibukanya gerbang King Abdul Aziz, memang jamaah haji yang akan memasuki Masjidil Haram melalui pintu King Abdul Aziz itu adalah jamaah haji yang berada di sekitaran
timur dan juga selatan dari Masjidil Haram. Mereka menyambut gembira dengan dibukanya pintu ini karena makin membuka atau makin mempermudah akses mereka untuk masuk ke area Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram. Tapi Rika, seiring dengan makin banyaknya jemaah haji yang sudah memadati Mekah ini, penjagaan menuju ke Masjidil Haram untuk penjagaan pintu masuknya juga makin diperketat, apalagi utamanya pada saat menjelang sholat. Seperti tadi Rika pada saat sholat Jumat tadi, pintu menuju ke Masjidil Haram sudah ditutup 2 jam sebelumnya. Rika. Pintu ditutup 2 jam sebelumnya. Apakah memang ini pengaruh karena semakin membludaknya jamaah haji yang sudah tiba hingga saat ini, atau memang itu adalah prosedur yang diterapkan untuk menjaga ketertiban di sana? Memang sepertinya itu adalah prosedur untuk menjaga ketertiban di dalam area Masjidil Haram, ya, bahwa apalagi menjelang sholat Jumat yang memang ada khutbah sebelumnya, sehingga diharapkan jamaah sudah masuk lebih awal ke Masjidil Haram. Ya, baik. Artinya dengan kondisi yang seperti itu juga jamaah haji yang berasal dari Indonesia juga harus tetap berhati-hati dan tetap mengikuti peraturan begitu ya yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Iya, Rizka, dan juga diingatkan kepada jamaah haji untuk selalu membawa kartu identitas atau tanda pengenal yang sudah diberikan oleh petugas haji, yaitu antara lain seperti gelang dan juga kartu hajinya, di mana di situ akan tertera di mana letak mereka tinggal, di penginapan mana mereka tinggal, Rizka. Ya, baik. Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Jaga kesehatan Anda dan juga seluruh jamaah haji yang saat ini sudah berada di sana. Terima kasih, Teguh. Assalamualaikum. Ya, baik, dan sebuah peringatan begitu pemirsa untuk Anda yang mungkin akan berangkat menuju ke Tanah Suci untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memperhatikan seluruh peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan pemirsa, Talk to iNews masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan terkait dengan siapa pembunuh Mirna. Jangan kemana-mana.